Halo, saya Mira dan hari ini kita akan bahas tentang homomorfisme. Pertama, sebelum kita membahas tentang homomorfisme, kita perlu mengetahui jenis-jenis fungsi. Nah, pertama kita misalkan dulu F, G ke H adalah fungsi yang memetakan himpunan G ke himpunan H. F dinyatakan sebagai fungsi yang injektif jika kalau kita ambil random G1, G2 di G, dan jika G1 tidak sama dengan G2, maka haruslah nilai fungsinya pun tidak sama. Berikut adalah ilustrasinya. Bisa kita lihat bahwa G1 dipetakan menjadi FG1, G2 dipetakan menjadi FG2. Tetapi kita bisa lihat ada elemen di H yaitu H3 yang merupakan bukan hasil pemetaan F. Kemudian ada fungsi yang surjektif. F dinyatakan surjektif jika semua anggota H merupakan hasil pemetaan F, G ke H. Oke. Dengan kata lain, kalau kita ambil random anggota H, sebut saja anggotanya H kecil ya, kita dapat temukan G di G, sehingga FG sama dengan H. Berikut adalah contohnya. Nah, kalau fungsi surjektif, ada kemungkinan bahwa ada G1, G2 yang berbeda, tetapi dia dipetakan ke anggota H yang sama. Nah kemudian ada fungsi yang sifatnya bijektif. Kalau bijektif berarti dia injektif dan surjektif. Oh iya, sebagai catatan biar ingat, buat mengingat saja injektif itu sama dengan fungsi satu-satu. Jadi eh, kalau jadi kalau misalnya satu-satu tuh saya apa? Jadi kalau anggota di H ya tidak semuanya dipetakan ke tidak semuanya itu merupakan hasil pemetaan F gitu, tapi kalau memang dia hasil pemetaan F itu dipetakannya berasal dari satu anggota di G gitu. Nah, kalau misalnya surjektif, ingatnya itu fungsi pada, maksudnya semua anggota di H merupakan hasil pemetaan F gitu. Jadi kalau bijektif, dia fungsi yang pada dan juga dia fungsi yang satu-satu. Kemudian kita perlu membahas tentang fungsi pada semigroup. Misalkan diberikan FGH, G-nya semigroup, H-nya grup gitu ya. Maaf, H-nya semigroup juga. Kita perlu bayangkan bahwa G dan H ini punya operasi yang berbeda. Ya. Nah, kalau menurut ilustrasinya nih, G1 dipetakan menjadi FG1, ya kan? G2 dipetakan menjadi FG2. G1 bintang G2 dipetakan menjadi FG1 bintang G2. Nah, F disebut homomorfisme jika FG1 bintang G2 ini itu sama nilainya dengan FG1 dioperasikan dengan operasi yang dari H dengan FG2. Kemudian kalau F-nya injektif, F-nya itu satu-satu, maka disebut monomorfisme. Kalau F-nya surjektif, fungsi yang pada, maka disebut epimorfisme. Kalau dia dua-duanya, maka disebut isomorfisme. Kalau F isomorfisme, G dinyatakan isomorfis dengan H. Dinotasikannya dengan G isomorfis H. Oke. Nah, kalau F G ke G ini homomorfisme, maka F disebut endomorfisme. Kalau F G G itu isomorfisme, maka disebut automorfisme. Dari definisi diperoleh teorema 2.1 yang menyatakan jika F, G ke H dan G ke H ke K homomorfisme pada semigroup, maka GF yang merupakan fungsi komposisi dari F dan G juga homomorfisme. Untuk memahami fungsi komposisi diberikan ilustrasi sebagai berikut. Kalau kita ambil random bilangan G1 di G, ya, maka F
memetakan G1 ini menjadi FG1. FG1 ini elemennya H. Kemudian fungsi G memetakan FG1 ini menjadi GF G1. Dan begitu seterusnya sehingga akhirnya kita peroleh GF G1, GF G2, GF G1, G2 di mana G1 G2 itu kan hasil operasi yang ada di G, ya kan? Nah, tujuan kita sekarang dengan mengetahui informasi bahwa F dan G-nya homomorfisme, goal kita adalah ingin menunjukkan bahwa GF juga homomorfisme. Artinya tujuan kita adalah menunjukkan bahwa GF G1 G2 itu merupakan GF G1 yang dioperasikan dengan GF G2. Pertama, kita gunakan dulu informasi bahwa F dan G homomorfisme. Kalau F dan G homomorfisme, equation ini kan berlaku ya. Kalau kita ambil random G1, G2 elemen G, berlaku persamaan ini. Kalau kita ambil random H1, H2 di H, maka berlaku G1 yang dioperasikan dengan GH2 itu sama dengan hasil pemetaan G, hasil pemetaan G pada H1, H2. Gitu. Ingat ya, ini H1, H2-nya ini operasi di H, GH1, GH2 ini operasi yang ada di K. Nah, sekarang kan kita mau buktikan GF G1 G2 itu sama dengan GF G1 dioperasikan dengan GF G2. Berarti kita coba dulu untuk membedah GF G1 G2 ini. Jadi apa sih dia? Nah, GF G1 G2 ini karena F-nya homomorfisme, maka kita bisa split jadi seperti ini kan. Nah, karena G-nya juga homomorfisme, kita bisa split jadi seperti ini. Dari sini, goal kita tercapai untuk menunjukkan GF homomorfisme. Dari definisi juga diperoleh teorema 2.2 yang menyatakan bahwa jika GH-nya grup dan FGH homomorfisme pada grup, maka jika G dipetakan ke FG, maka G inverse akan dipetakan ke inverse dari FG. Dan kemudian elemen identitas pada G, yaitu EG, itu juga dipetakan ke EH. Terus perlu diingat bahwa G dan H punya operasi yang berbeda. Berikut adalah buktinya. Pertama, kita gunakan informasi bahwa GH grup dan FG ke H homomorfisme pada grup. Kalau FG hanya homomorfisme pada grup, maka yang terjadi persamaan ini, betul? Nah, kemudian, kenapa terjadi persamaan ini? Nah, terus karena G-nya grup, ya kan? Dan grup punya elemen identitas EG, maka kita ambil saja sembarang elemen G. Kita bisa tulis seperti ini kan. FG sama dengan FG bintang EG. Nah, sekarang FG bintang EG, karena dia F-nya homomorfisme, kita bisa split jadi seperti ini. Nah, karena FG itu elemen H, hanya grup, maka FG sama dengan FG bintang EH. Kemudian, EG, FG, EH itu elemen dari hanya grup, ya kan? Sehingga terjadi, bisa dilakukan hukum pencoretan. Dari hukum pencoretan, coret FG, seret, seret, dapat FG sama dengan EH. Nah, dari informasi ini sekarang kita buktikan, benarkah G inverse itu dipetakan ke FG, ke inverse dari FG gitu ya. Nah, tadi kita dapat info EH sama dengan FEG. FEG bisa ditulis sebagai G yang dioperasikan dengan G inverse. Karena dia homomorfisme, bisa kita split seperti ini. Berarti kita punya EH sama dengan FG, FG inverse. Ingat dengan sifat inverse yang unik pada elemen G. Nah,
Maka telah terbuktilah bahwa FG inverse sama dengan FG inverse dari FG gitu. Setelah mengetahui definisi dari homomorfisme, perlu diketahui tentang definisi dari kernel F yang merupakan homomorfisme, image dari subset domain dari F, image dari F, dan inverse image dari subset ke domain di F. Di mana F-nya adalah homomorfisme. Kernel dari F adalah subset dari G yang anggotanya adalah anggotanya jika dipetakan dengan F menghasilkan EH. EH ini elemen identitas di H. Dan kernel dari F, sehingga kernel dari F dapat dinotasikan sebagai persamaan ini, dan kemudian pada ilustrasi dapat dilihat bahwa G1 dan EG ini anggota dari kernel F, tetapi G2, G3 itu bukan anggota kernel F. Kemudian image dari A yang merupakan subset G itu adalah FA. A itu ada di G, FA itu A itu adalah subset di G, dan FA itu subset di H. Apa siapa saja anggota FA? Anggota FA adalah anggota H yang merupakan hasil pemetaan dari suatu elemen di A. Kemudian, inverse image B adalah suatu himpunan F inverse B yang posisinya ada di G. Dia merupakan dia anggotanya adalah A elemen G, di mana FA sama dengan B. B-nya elemen di B. Kemudian, image F adalah H elemen H, di mana FG sama dengan H untuk suatu G elemen G. Jadi image dari F adalah himpunan yang isinya anggota H yang merupakan hasil pemetaan dari F. Begitu. Makanya kalau suatu fungsi itu pada, kalau FGH itu pada, maka image F sama dengan H. Tapi kalau fungsinya tidak pada, maka image F hanya subset dari H. Dari definisi tentang kernel, image, dan definisi homomorfisme diperoleh teorema 2.3 yang menyatakan yang pertama, jika GH grup, FGH homomorfisme pada grup, maka dua pernyataan ini terpenuhi. Pernyataan pertama yaitu F monomorfisme jika dan hanya jika kernel F sama dengan EG. Maknanya adalah kalau F monomorfisme maka kernel F sama dengan EG, dan kalau kernel F sama dengan EG di mana F-nya homomorfisme pada grup, maka F itu monomorfisme. Kemudian statement 2 memiliki makna bahwa jika F isomorfisme, kita dapat menemukan inverse dari F, fungsi inverse dari F. Apa itu definisi fungsi inverse? Fungsi inverse F itu dinyatakan bahwa di pemetaan dari H ke G, ya. Kalau F itu pemetaan dari G ke H, dia pemetaan H ke G, ya kan? Sehingga F inverse H itu disebut sebagai G jika dan hanya jika FG sama dengan H. Untuk membuktikan statement pertama, kita akan buktikan jika F monomorfisme, maka berlaku kernel F sama dengan EG terlebih dahulu. Nah, kalau F monomorfisme, kita punya informasi F monomorfisme, maka dia homomorfisme dan juga satu-satu. Nah, kalau dia satu-satu, maknanya
untuk setiap G1, G2 elemen G, ya kan? G1 tidak sama, jika G1 tidak sama dengan G2, berlaku FG1 tidak sama dengan FG2, ya kan? Terus kalau dia homomorfisme, maka kita punya FEG sama dengan EH. Dan karena tadi homomorfisme, maka FEG sama dengan EH. Kemudian kita peroleh, ya kan? Artinya, dari statement tadi kita peroleh bahwa kalau G-nya tidak sama dengan EG, ya kan? FG tidak sama dengan EH. Maka kernel F isinya hanya EG. Kemudian kita perlu tunjukkan bahwa jika kernel F sama dengan EG, maka F monomorfisme. Tetapi kita bisa tunjukkan hanya cukup dengan kontrol positifnya itu jika F bukan monomorfisme, maka kernel F tidak sama dengan EG. Kalau F bukan monomorfisme, maka ada dua elemen berbeda di G yang memetakan yang hasil pemetaannya sama. Gitu. Artinya, kan karena G-nya grup, kan? G, nah kalau G-nya grup, berarti G1 itu bisa dinyatakan sebagai G1 sama dengan G2G, di mana G-nya tidak sama dengan elemen identitas. Ini dari teorema yang sudah dibahas di PPT sebelumnya. Sehingga, kalau seperti ini, kita bisa nyatakan FG1 sama dengan FG2 sama dengan FG1 ini kan sama dengan G2G. Maka dia sama dengan FG2G. Nah, karena dia homomorfisme, kita bisa split seperti ini. Nah, FG, kalau kita lihat, FG2, FG itu sama dengan FG2. Nah, karena FG2 ini kan anggota dari H, hanya grup. Maka FG ini berarti elemen identitas kan? Elemen identitas H itu adalah H, EH. Dan karena FG sama dengan EH, maka G walaupun dia bukan elemen identitas di G juga merupakan kernel F. Nah, sehingga kernel F itu isinya tidak hanya EG saja, tetapi ada juga G yang tadi kita sudah buktikan. Nah, jadi kernel EG ini justru subset dari kernel F. Maaf, himpunan yang isinya EG ini justru adalah subset dari kernel F. Tapi dia tidak sama dengan kernel F. Berikut ini adalah bukti pernyataan kedua. Pertama akan dibuktikan terlebih dahulu, jika F isomorfisme, maka ada inverse dari F. Sehingga fungsi inverse dari F ini apa? Fungsi inverse dari F ini adalah F inverse yang memetakan H ke G, sehingga F inverse H sama dengan G jika Fg sama dengan H. Kadang dalam membuktikan matematika kita suka ngeblank kan, menghubungkan bagaimana dari F isomorfisme kita menghadirkan F inverse. Tapi kita bisa melakukannya dengan menjabarkan perlahan-lahan. Pertama, kalau kita punya informasi F isomorfisme yang terjadi adalah F itu adalah homomorfisme dan bijektif, ya kan? Kalau F homomorfisme, kita punya persamaan ini. Dan kalau dia bijektif, maka fungsinya kan pada dan satu. Kalau dia pada, ambil random H elemen H, maka kita bisa temukan G elemen G, sehingga Fg sama dengan H. Nah, kalau dia satu berarti kalau ada dua elemen berbeda di G, maka hasil pemetaannya juga berbeda. Begitu pula kontrol positifnya. Jika Fg1 sama dengan Fg2, haruslah G1 sama dengan G2. Nah, yang akan dibuktikan adalah eksistensi dari F inverse. Nah, untuk membuktikan eksistensi dari F inverse, kita harus membuktikan bahwa F inverse yang didefinisikan seperti ini itu memenuhi syarat dari fungsi. Apa saja syarat dari fungsi? Syarat dari fungsi itu ada dua. Pertama,
seluruh elemen di domain itu harus dipetakan oleh F inverse ya. Yang kedua, syaratnya adalah jika dua elemen di H itu sama, maka hasil pemetaan juga harus sama. Syarat tersebut dijabarkan secara matematis seperti ini. Nah, dari sini kalau kita perhatikan statement 2 itu yang mengatakan bahwa F itu pada ya kan, untuk setiap H ada G elemen G sehingga FG sama dengan H. Nah, itu menyebabkan apa? Kalau FG sama dengan H berarti kan kita bisa mendefinisikan F inverse H sama dengan G, ya kan? Nah, itu menyebabkan syarat pertama fungsi berlaku. Nah, kemudian karena dia satu-satu, untuk step G1, G2 elemen G, FG1 sama dengan FG2, maka G1 sama dengan G2, ya kan? Nah, karena setiap elemen H dapat dinyatakan sebagai hasil pemetaan dari elemen F, ya, maka kalau kita ambil sembarang H1, H2 di H, kita bisa nyatakan dia H1 sebagai H1 sama dengan FG1, H2 sebagai G2. Nah, H1 sama dengan H2, berarti F inverse H1, H1 sama H2 kan berarti jadi ya FG1 sama dengan FG2 nih, ya kan? Nah, karena dia menghasilkan G1 sama dengan G2, loh, ternyata sama. F inverse H1 yaitu G1 sama dengan F inverse H2. Dari sini kita bisa nyatakan statement 2 menyebabkan statement 3 terjadi. Ya. Kemudian, sekarang kita tinggal buktikan F inverse homomorfisme. Kita bisa buktikan ini dengan menggunakan informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu statement pertama, statement 2, dan statement ketiga yang sudah kita buktikan tadi. Kita tahu bahwa F homomorfisme. Kalau F homomorfisme berarti FG1 G2 sama dengan FG1 dikalikan FG2. Maaf, dioperasikan dengan FG2. Nah, dengan memisalkan, ya kan, FG1 sama dengan H1 dan FG2 sama dengan H2, kita peroleh ternyata, nah karena seluruh elemen di ternyata FG1 G2 sama dengan H1 H2 kan. Nah, oleh karena itu, karena FG1 sama dengan H1, ada eksistensi dari F inverse, maka kita bisa tulis F inverse H1 sama dengan G1. F inverse H2 sama dengan G2. Maka kita peroleh persamaan berikutnya. Nanti untuk yang dari kanan ke kiri itu bisa tunjukkan dengan cara ini juga bisa sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada cara lain juga bisa, yaitu dengan menunjukkan F tidak isomorfisme maka tidak dapat ditemukan inverse. Tapi itu mungkin bisa dicoba sendiri. Terima kasih. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menjabarkan teori tentang homomorfisme. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.